disebut sebagai SMK PK gitu ya. SMK PK itu singkatan dari Hai Sobat Solutif, selamat datang di Eksata TV. Saya Ajeng Sekar Tanjung sebagai host dan narasumber kita Bapak Haris Wahyudi sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tengaran. Nah, topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang SMK Pusat Keunggulan di SMK Negeri 1 Tengaran. Selamat pagi Bapak Haris. Selamat pagi Mbak Ajeng. Bapak, bagaimana kabarnya hari ini Bapak Haris? Alhamdulillah baik dan tetap semangat Mbak Ajeng. Nah, kita langsung ke pembahasan topiknya saja ya Bapak Haris. Di luar sana kan banyak yang bingung tentang SMK Pusat Keunggulan. Bisa dijelaskan hakikat dari SMK Pusat Keunggulan di SMK Negeri 1 Tengaran itu Bapak Haris? Baik Mbak Ajeng. Ya, sebelumnya saya akan menyapa dulu ya sahabat-sahabat Solotip, Bapak Ibu guru, para siswa SMK Negeri 1 Tengaran ya. Kemudian siswa-siswa calon pendaftar SMK Negeri 1 Tengaran dan seluruh masyarakat ya, salam Solotip gitu. Baik Mbak Ajeng. Jadi sekolah kita itu kan disebut sebagai SMK PK gitu ya. SMK PK itu singkatan dari Sekolah SMK Pusat Keunggulan Mbak Ajeng. Ya, di situ ada kata unggul. Unggul itu artinya harus lebih baik dari yang lainnya ya, punya nilai plus, punya nilai tambah. Kemudian pusat sendiri, ini berat loh Mbak Ajeng. Udah unggul, pusat lagi. Pusat di sini adalah center ya. Center apa maksudnya? Menjadi rujukan, bisa menjadi contoh atau teladan sebagai sekolah yang berkinerja baik gitu Mbak Ajeng. Jadi SMK Negeri 1 Tengaran ini termasuk sekolah yang unggul ya Bapak? Iya, sekolah unggul semuanya ya. Unggul dari sisi siswanya, unggul dari sisi SDM kompetensinya, unggul dari sisi sarana prasarananya, dan yang penting ini lulusannya itu bisa terserap karena punya nilai plus unggul gitu Mbak. Nah, SMK Negeri 1 Tengaran kan termasuk SMK unggul. Tujuan dari SMK Pusat Keunggulan di SMK Negeri 1 Tengaran itu tolong Pak dijelaskan. Oh gini Mbak Ajeng. Jadi sering ya kita dengar ini di berita, lulusan SMK itu masih banyak yang nganggur, betul ya? Iya. Kenapa? Gini, karena yang diajarkan di sekolah di SMK itu tidak match, tidak cocok dengan dunia industri. Lah, tujuan dari SMK PK ini gini Mbak, agar lulusannya itu bisa terserap di industri atau wirausaha ya. Gitu, sehingga apa? Kita harus mencocokkan, mensinkronkan kurikulumnya, gurunya, alatnya, kemudian gedungnya, semuanya dengan industri, agar nanti apa? Anak itu punya bekal kompetensi baik hard skill maupun soft skill ya, itu bisa untuk bekerja gitu Mbak. Nah, dengan ditunjuknya sebagai SMK Pusat Keunggulan, berarti SMK Negeri 1 Tengaran itu termasuk unggul ya Pak ya, daripada SMK lainnya. Nah, latar belakang dari SMK Negeri 1 Tengaran ditunjuk sebagai SMK Pusat Keunggulan itu apa Bapak? Iya gini Mbak, jelas ya. Jadi karena kita sudah ditunjuk sebagai SMK Pusat Keunggulan, itu otomatis harus lebih unggul. Nah ini yang kita kejar. Latar belakangnya gini. Jadi sekolah pusat keunggulan di SMK 1 Tengaran ini kan sudah kita programkan sejak tahun 2020. Namanya SMK Center of Excellence ya, atau COE. Itu yang gedungnya ada di depan itu ya. Ya itu alat-alatnya juga sudah diprogramkan waktu itu ya. Ini adalah langkah awal kita memasuki SMK PK. Dulu namanya COE. Sekarang tahun 2021 itu kita lanjutkan lagi, namanya program SMK PK. Sebenarnya sama saja, ini hanya beda istilah Mbak ya gitu. Kemudian dari pemerintah, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ini kita rencananya ini SMK PK ini akan dilanjut terus programnya sampai 2024 sampai tuntas gitu. Jadi latar belakang dari tadi misalnya ya, lulusannya kurang terserap, kemudian kurikulumnya belum begitu sinkron, kompetensi gurunya itu belum cocok dengan
industri, belum standar industri, alatnya ini yang kita kejar ya, kita kejar. Makanya kita lakukan bertahap. Mulai tahun 2020 ada gedungnya dulu, ada alatnya dulu, kita cocokkan, kita standarkan industri. Lah sekarang ke kurikulumnya, termasuk ke metode pembelajarannya ya, pembelajaran berbasis teaching factory, berbasis project yang kita laksanakan. Pembelajaran di sini itu sama ya, sinkron dengan ada pekerjaan-pekerjaan, kompetensi-kompetensi yang ada di industri gitu Mbak. Jadi apa ya, harapannya gini, dengan latar belakang yang tadi misalnya masih kurang terserap, masih kurang cocok, ini setelah program SMKPK ini kita lebih cocok ya, lebih standar kurikulum kita dengan industri, pembelajaran kita juga standar dengan industri gitu Mbak. Oke Pak, jadi kan SMK Pusat Keunggulan sendiri akan dilanjutkan sampai 2024. Nah, tujuannya dari SMK Pusat Keunggulan di SMK Negeri 1 Tengaran itu apa Bapak? Ya, ini bertahap tapi terus-menerus ya. Nah, untuk mencapai tujuan utamanya gini Mbak, sebenarnya SMKPK itu indikatornya gampang. Lulusannya itu dapat terserap bekerja atau berwirausaha di industri. Banyak ya. Persentasenya bukan hanya, kalau misalnya sekarang baru mampu 60-70% ya, harapannya nanti 90% bahkan 100% itu lulusan kita itu siap kerja. Gitu, tujuan utama seperti itu. Nah, tentunya ini akan ditempuh melalui tahap-tahap ya. Tahap sinkronisasi kerjasama yang mendalam dengan dunia usaha dan dunia industri gitu Mbak. Berarti kan ini dari tujuannya itu sendiri itu adalah untuk mendapatkan lulusan yang baik nanti di bidang industri maupun di dunia kerja luar ya Pak ya. Betul Mbak. Nah, dampak atau manfaat SMK Pusat Keunggulan di SMK Negeri 1 Tengaran sendiri. Iya, bagus banget ini pertanyaannya. Jadi berpikirnya tidak hanya proses tujuan tapi dampak atau manfaat. Lah ini yang penting ya. Kita melaksanakan program SMKPK itu dampaknya apa? Saya jadi teringat ini salah satu syair lagu yang lagi hit saat ini. Judulnya itu Buih Menjadi Permadani gitu ya. Pernah dengar ya Mbak ya? Pernah Pak. Coba Mbak saya nyanyikan nanti di hayati, ini cocok dengan dampak SMKPK ini. Mungkinkah diri ini dapat merubah buih yang memutih menjadi permadani seperti pinta yang kau ucap dalam janji SMKPK gitu Mbak. Wah, indah sekali suara Bapak Haris. Nah, maksud dari lirik lagu tersebut itu apa Pak Haris? Gini Mbak, itu kan seperti SMKPK, merubah buih menjadi permadani. Buih itu kan ombak yang ada riaknya, itu enggak bermanfaat ya. Itu anggap aja kalau di sekolah SMK itu kekurangan seperti muridnya, siswanya belum kompeten, lulusannya belum terserap banyak, gurunya masih belum kompeten. Lah ini yang akan kita rubah menjadi permadani Mbak. Permadani itu kan karpet yang mewah gitu ya. Kalau di sekolah itu ya karpet mewah itu apa? Pembelajaran yang sinkron dengan Dudi, murid-murid yang kompeten, guru yang berstandar industri, bersertifikat industri, kemudian alat bahan praktek dan gedung-gedungnya yang standar dengan industri. Dengan itu harapannya ini menjadi permadani yang mengantarkan para siswa lulusan SMK Tengaran nanti menuju sukses gitu Mbak. Amin, semoga SMK Negeri 1 Tengaran bisa menjadi permadani yang indah Bapak. Selanjutnya yaitu bentuk kedepannya dari SMK Negeri 1 Tengaran menjadi SMK Pusat Keunggulan Bapak. Oke, ini SMKPK ini tidak berhenti tahun ini Mbak, jadi tetap kita lanjutkan ya. Tadi kita tambah terus. Kalau kemarin untuk jurusan yang kita unggulkan di SMKPK itu kan RPL ya, tapi ini bukan hanya RPL, nanti akan ke seluruh jurusan. SMKPK ini milik lembaga sekolah, bukan milik satu lembaga, bukan milik satu jurusan maksud saya. Jadi ke depan kita akan selalu meningkatkan kualitas sinkronisasi kita dengan industri. Apa itu? Tadi satu, kurikulumnya ya, kita cari industri-industri yang terkini yang memang banyak menyerap tenaga kerja. Ya itu
artinya industri itu sangat dibutuhkan ya. Kemudian guru-gurunya gitu, kalau sekarang itu sebenarnya sudah banyak Mbak. Jadi guru-guru SMK Tengaran itu, guru produktif itu kan ada 48 itu, hampir itu sudah 80% lebih itu bersertifikat industri ya. Tapi akan kita tambah ya, kita tambah itu menjadi ya semuanya guru, terutama guru kejuruan itu harus bersertifikat kompetensi standar industri. Kemudian tadi peralatan dan sebagainya ya kita tambah dari tahun ke tahun, baik kualitas maupun kuantitasnya. Yang kita belum memiliki ya kita adakan gitu untuk peralatan-peralatan standar industri. Kemudian yang terpenting juga siswanya tadi. Kita tidak hanya masalah sekolah yang siswanya banyak, tapi bagaimana siswa yang banyak itu adalah berkualitas, karakternya terutama. Maka kita adakan kegiatan ya penguatan karakter, profil pelajar Pancasila dan penguatan budaya kerja. Sehingga anak-anak kita itu selain siap secara hard skill juga siap secara soft skill. Intinya ini program ini berlanjut terus Mbak gitu. Jadi gini Mbak, yang membedakan SMK PK dengan SMK yang lain yang tidak PK itu satu, SMK PK itu kurikulumnya disinkronkan dengan industri. Yang kedua, SMK itu gurunya kompetensinya distandarkan dengan industri. Guru-gurunya itu bersertifikat kompetensi dari industri. Bahkan Mbak, ada guru tamu yang datang ke sekolah, jadi mengajar benar-benar sesuai dengan apa yang ada di industri. Nah, yang ketiga adalah karakter siswa. Karakter siswa SMK PK itu memang dididik, dilatih untuk satu, karakter berbudaya kerja. Jadi siap mental kalau mau kerja. Itu. Yang ketiga, PKL di SMK PK nanti akan dicarikan industri yang benar-benar sesuai, industri yang relevan ya. Dan ini 6 bulan Mbak PKL-nya kalau di SMK PK itu. Sehingga tentang kompetensi yang ada di industri itu benar-benar bisa dilatih di dunia nyata waktu magang itu gitu. Nah, kemudian tentang manajemennya untuk SMK PK itu tentunya adalah manajemen kinerja yang unggul berbasis IT, teknologi 4.0 ya yang sekarang. Makanya di SMK PK itu ya harus cakap digital gitu ya. Cakap digital di sini ada tentang apa juga seperti ini, marketing online istilahnya seperti itu ya. Ada jurnalistik online lah seperti itu, seperti yang Mbak ini laksanakan hari ini gitu. Gitu aja Mbak, mungkin tambahan ya sebagai apa penguat aja kalau SMK PK itu memang lebih unggul gitu. Semoga standar industri akan segera terwujud ya Pak Haris. Nah, yang terakhir nih Pak Haris, kesan pesannya Pak Haris untuk warga SMK Negeri 1 Tengaran. Baik, ya gini, saya berpesan jangan ragu-ragu untuk bersekolah di SMK Negeri Tengaran. Karena SMK Negeri 1 Tengaran adalah SMK PK gitu. Ini menggantungkan masa depan di SMK Negeri Tengaran itu adalah pilihan yang tepat gitu. Terakhir saya punya pantun ini Mbak. Apa ya, itu Pak Haris? Ini pantun. Pergi ke Bandung membeli intan, lewat Pangandaran naik lokomotif. Ayo bergabung dengan SMK Tengaran, karena SMK Tengaran SMK yang solutif. Wah, bagus sekali pantun dari Pak Haris. Mbak, beli boneka ke Malaysia, SMK PK luar biasa. Bagus sekali pantun Pak Haris, unggul seperti sekolahan kita. Terima kasih Bapak Haris atas waktunya dan juga pemaparannya. Sampai berjumpa lagi Sobat Solutif.